Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu tentang an-nusuj, nusuz dan cara mengobatinya. Bagaimana jika seorang istri melakukan nusuz, membangkang kepada si suaminya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Nah, pertama, istilah nusuz ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 34 ya. Lalu apa makna nusuj? Pengertian kata nusuj Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, secara bahasa berasal dari kata an-naszu ya. Nusuz maknanya adalah al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Nah, itu kata nusuz maknanya adalah secara bahasa tempat yang tinggi. Sementara secara istilah makna nusuz itu adalah maksiatul mar'ati li zaujiha. Pengingkaran wanita atau kemaksiatan seorang wanita kepada suaminya. Fima faradallahu 'alaiha min ta'ati, pada perkara yang Allah fardukan atasnya dari mentaati si suaminya itu. Nah, jadi seorang istri dianggap nusuz atau disebut nusuz ketika dia membangkang suaminya, tidak taat kepada suaminya. Kenapa demikian? Nah, paka'annaha irtafa'at wa ta'alat alaih. Seakan-akan dia merasa lebih tinggi daripada si suaminya. Ketika suaminya nyuruh apa dia nggak mau. Nah, itu nusuz. Ya. Disuruh bikinin kopi gitu ya. Gawe dewe. Gampang kok nyuruh-nyuruh. Nah, misalnya diajak tidur bareng lagi butuh gawe dewe. Nah itu. Jadi dia bangkang kepada si suaminya. Nah itu namanya nusuz. Hukum nusuz ini Bapak Ibu haram. Nusuz pakai zaya. Haram hukumnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hukuman ya atau ancaman kepada wanita yang melakukan nusuz kalau dia tidak cukup dengan nasihat ya, itu nanti ada hukuman-hukuman lainnya. Dan tentu ancaman atau hukuman ini tidaklah terjadi
kecuali pada perbuatan yang haram, illa bi fi'lin muharramin au tarki wajibin, atau disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban, tidak melakukan kewajiban. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuznya atau pembangkangannya, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji, maka nasihatilah mereka, hajarlah mereka di tempat tidurnya. Jadi wahjuruhunna itu artinya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kalau dalam bahasa kita, tinggalkan mereka di tempat tidur sendirian atau pisah ranjang bahasa kitanya. Jangan ditemani tidur, tidurnya sendiri-sendiri. Nah, walaupun nanti repot juga kalau pas lakinya butuh, piye carane, padahal lagi pisah ranjang. Nah, nanti kita akan rinci maksudnya wahjuruhunna fil madaji itu apa. Ada nggak keterangan tambahan? Nah, seringkali orang menerjemahkan wahjuruhunna fil madaji itu pisah tidak tidur bersama. Punya istri tapi nggak tidur bersama. Pertanyaannya, yang sering butuh itu istri apa suami? Nah, ada yang jawab langsung suami katanya. Itu masalah nanti. Itu gimana? Nah, padahal sedang melakukan nusuk istrinya. Sementara istri yang sah ya dia. Yang sering muncul hasratnya misalnya suami. Beda barangkali yang kalau hasratnya yang sering muncul itu adalah istri. Nah, itu relatif agak tidak ada masalah. Tapi yang sering muncul hasratnya adalah si suami, lalu dinusuk istrinya, pisah ranjang tadi, terus pas ingin bagaimana? Nah, itu kan. Paling kata isinya, ayo deketin. Katanya pisah ranjang. Ini kok deketin lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti ada penjelasan lebih rinci tentang wahjuruhunna fil madaji. Kemudian wadribuhunna, yang ketiga, pukullah mereka. Ini juga ada rincian nanti. Fa in ata'nakum, kalau istri kalian itu sudah taat kepada kalian, berhenti dari pembangkangannya, berhenti dari nusudnya, fala tabgu alaihinna sabila, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Surah An-Nisa ayat 34. Nah, ini Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini maka nusuz itu hukumnya haram. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengobati, menyembuhkan wanita yang membangkang? An-nasizah, disebutnya nasizah. Ya, pelakunya disebut nasizah, perbuatan disebut nusuz. Nah, jika nampak tanda-tanda seorang wanita itu nusuz kepada si suaminya, nah, seperti apa misalnya? Nah, dia kalau ketemu suaminya kelihatan tidak suka, ketus, nampak kebenciannya ketika dia dekat dengan suaminya, atau cemberut wajahnya, berpaling kalau dekat dengan suaminya, padahal sebelumnya lembut, wajahnya sering tersenyum. Loh, kok suaminya memperhatikan belakangan ini istriku nggak pernah senyum, kok selalu cemberut, kok kayaknya nggak suka kalau aku dekat dengan dirinya. Nah, itu ada tanda. Atau kalau bicaranya itu nyelekit gitu ya, bahasanya kasar, keras, padahal biasanya lemah lembut, ini kok nggak menyenangkan kata-katanya. Nah, atau tanda lainnya misalnya setiap kali diajak tidur bareng, dia selalu menunjukkan keengganan. Ada saja alasan yang
selalu dia kemukakan, capek lah, lagi pusing lah, sakit lah, dan seterusnya misalnya. Nah, ini berarti ada tanda-tanda dia tidak taat kepada si suami. Tandanya, tapi kadang-kadang jelas gitu nusudnya itu. Misalnya dia sama sekali nggak mau ya untuk digauli suaminya, sering keluar rumah tanpa izin dari si suami. Ketika diajak jalan bareng sama suami, dia selalu menolaknya. Nah, maka jika seorang suami mendapatkan istrinya nampak tanda-tanda nusudnya jelas sekali atau tersirat tadi, dia harus segera mencari solusinya, mengobatinya dengan cara-cara yang syar'i yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tertib, urut. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 tadi itu ada langkah-langkah bagaimana cara mengobati wanita yang membangkang atau nusud kepada suaminya. Yang pertama al-wa'zu, dinasehati. Nasihati dengan lemah lembut, diingatkan akan kewajiban dia kepada Allah untuk taat kepada Allah. Ya, tidak menyelisihi perintah Allah. Diberitahu, dimotivasi. Ya, kalau dia taat kepada Allah, termasuk taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Nasihati supaya dia menjadi wanita-wanita yang solehah, menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Takuti dia dengan azab Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah, termasuk membangkang kepada suaminya. Terus dinasehati. Kalau dinasehati tidak berubah, maka dia, si suami, punya hak untuk meninggalkan istrinya, dalam arti tadi pisah ranjang, wahjuruhunna fil madhaji summa yadribuha. Kalau pisah ranjang juga tidak selesai, boleh dipukul. Nah, ini Bapak sekalian. Karena ada di antara sekian istri itu ketika dinasihati selesai. Nasihat sudah cukup baginya untuk tidak lagi melakukan pembangkangan kepada si suami. Maka dalam keadaan cukup dengan nasihat, ya, diancam dengan dalil-dalil misal, diberi pemahaman, dimotivasi dengan pahala. Dalam keadaan seperti itu, maka si suami tidak boleh menghajar dia dan tidak boleh memukul dia. Menghajar apa tadi? Mendiamkan dia, dan tidak boleh memukul dia. Karena dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat kepada kalian, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan si istri itu. Tapi ada juga para istri atau wanita yang tidak cukup dinasihati. Diomongin, dinasihati nggak cukup. Maka baru kita melakukan langkah berikutnya, yaitu al-hajar fil madhaji. Nah, al-hajar itu ya mendiamkannya, meninggalkannya gitu. Berdasarkan kalimat wahjuruhunna fil madhaji. Nah, mendiamkan, ya meninggalkan ketika tidur supaya dia kembali taat. Ya, dia tinggalkan. Watarku jima'iha, dan tidak dijima, tidak digauli. Nah, tidak tidur bersama. Semoga dengan demikian dia tidak kuat dihajar, kemudian akhirnya dia kembali sadar. Nah, tapi kalau digituin dia tetap tidak berubah, maka ditinggalkan. Gitu. Para ulama banyak ya pendapat, para ulama tentang bagaimana cara menghajar fil madja itu.
Satu, ada yang mengatakan faqila yahjuru habitarki jimaiha. Dihajar itu wahjuruhunna fil madaji artinya apa? Tidak menggaulinya, meninggalkan untuk berjima dengannya. Nah ini tidak ada masalah jika si suami punya istri lebih dari satu. Yang nusun satu kan, isinya 3. Ini aman. Paham aman maksudnya? Aman bagi suami, tidak aman bagi dia karena diabaikan, didiamkan, ditinggalkan oleh suaminya. Nah yang repot jika yang dimaksud al-hajar fil majja itu adalah tarku jimaiha, yang repot jika si suami istrinya cuma satu. Nah itu repot. Nanti berapa lama dijima, berapa lama dihajar itu ada ya, bahkan ulama mengatakan tidak ada batas waktu. Jika dibiarkan selama 3 hari tidak berubah, dibiarkan selama 4 bulan tidak berubah juga. Berapa lama lagi? Apa kuat misalnya si suami menghajar tidak menjima istrinya ber4 bulan? Yo tergantung usia, itu kan. Bahkan laki-laki kan nggak ada masa menopause kan. Nah selalu ada keinginan. Loh bagaimana kalau isinya cuma satu, sementara tadi makna hajar adalah tidak menggaulinya. Nah alhamdulillah ada pandangan lain. Jadi yang dimaksud dihajar fil majja itu maksudnya adalah tidak berbicara dengannya, mendiamkannya meskipun tetap digauli. Bal yujami'uha lakin la yukallimuha. Pas butuh ya suaminya tetap. Nah, ayo masuk kamar. Udah gitu tok. Siap-siap gitu. Udah gitu udah enggak sanggup apa-apa. Itu maksud al-hajar fil majja. Udah enggak diajak ngomong belas, pokoknya diem-dieman. Nah, yang penting kebutuhan suaminya tersalurkan. Nah, karena apa? Jima itu hakun mustarikun bainahuma, adalah hak yang berserikat di dalamnya antara suami dan istri. Emangnya istri toh yang butuh, suami butuh nggak? Jangan-jangan tadi suami jauh lebih butuh. Nah, itu yang repot. Nah, maka dihajar itu tetap digauli, cuma didiamkan. Ini menurut pandangan yang kedua. Dihajar itu didiamkan, tidak diajak bicara. Apa? Nah, dikasih uang belanja enggak? Ya tetap dikasih. Apalagi kalau sudah punya anak kan. Setidaknya untuk makan anak-anak. Dihajar itu artinya didiamkan. Ada juga yang mengatakan, nah, yahjuru jima'aha inda ghalabati syahwatiha wa hajatiha hiya la fi waqti hajatihi ilaiha li'annal hajra li ta'dibiha hiya la li ta'dibihi. Ketiga, yang dimaksud hajar fil majja itu tidak menjima istrinya yang membangkang tadi ketika syahwat istrinya lagi naik. Istrinya lagi butuh, suaminya mau aku. Jangan dekat-dekat, kono, menjauh. Jadi suaminya yang mau bilang nggak mau saya. Kamu sana. Nah, padahal istrinya lagi sangat membutuhkan. Itu yang dimaksud dihajar. Nah, sementara nanti pas suaminya butuh tetap curang gitu. Ya ini kan hajar untuk mendidik dia, bukan untuk mendidik suami. Nah ini, itu dia. Ya ada 3 keterangan makna al-hajar fil majja menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah was-sahih yang benar apa? An yahjuruha kaifa syaa bima yunasibu halaha. Terserah si suami bagaimana cara dia mau menghajar istrinya. Ya yang penting lihat keadaan, sesuaikan keadaan. Yang penting dia merasa ada hal yang tidak nyaman buat dia. Nah itu dihajar.
Nah, sehingga akhirnya dia bisa berhenti dari pembangkangannya atau nusuknya kepada si suami. Itu Bapak Ibu. Tapi ingat, tidak seharusnya, tidak sepantasnya seorang suami menghajar istrinya kecuali ya, boleh dihajar waktu di rumah. Kalau di luar rumah jangan. Ini tentu dalam konteks meninggalkan isinya, tidak mengajak bicara itu. Kalau di luar rumah jangan. Itu kalau mau dilakukan di dalam rumah. Itu Bapak Ibu. Nah. Karena apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, Rasul pernah mengatakan berdasarkan hadis dari riwayat Muawiyah bin Hidah radhiyallahu anhu, kata Nabi apa? Wala tahjur illa fil bait. Janganlah kamu menghajar istrimu kecuali di dalam rumah. Agar apa? Agar hajar itu tidak kelihatan orang lain. Karena nanti kalau dilihat orang tahu, orang lain tahu, itu dia akan terhina, dia merasa terhina. Nanti masalahnya tambah besar dan bisa jadi nusuknya juga akan tambah kuat. Maka perlu diperhatikan adab-adab dalam menghajar seorang istri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi jika dalam menghajar istri itu ada kemaslahatan, jika dilakukan di luar rumah, itu boleh katanya. Karena Nabi pernah menghajar istri-istrinya ya selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah, jadi walaupun di luar rumah Rasul enggak berbicara kepada istrinya. Kapan itu? Saat istri-istrinya minta nafkah lebih, minta perhiasan yang Nabi tidak mampu memberikannya, memenuhi permintaan istri-istrinya. Didiamkan oleh Rasul, ya, termasuk di luar rumah, ya kira-kira selama 1 bulan. Nah ini. Terus yang berikutnya, sudah sepatutnya si suami tidak menunjukkan hajarnya kepada istrinya di depan anak-anak. Nah, karena itu akan merusak, ya, akan menimbulkan keburukan pada si anak. Artinya apa? Ketika di depan anak, ya suami pura-pura ngomong sama istrinya, gitu ya. Pura-pura nggak ada masalah, pura-pura mesra ya. Tapi ketika nggak ada anak-anak, tunjukkan lagi, gitu ya. Nah itu caranya agar apa? Anak tidak terkena pengaruh negatif dari masalah yang sedang dihadapi oleh suami istrinya itu. Baik. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, terakhir, berapa lama masa hajar itu? Ada 2. Ya. Maksimal berapa lama? Sebagian ulama mengatakan hajar itu ya 1 bulan, maksimal bisa sampai 4 bulan. Ini madhab al-Malikiyah. Nah, karena mereka bersandar kepada perbuatan Nabi yang menghajar istrinya selama 1 bulan. Dan bahkan dalam hukum ila itu boleh sampai arba'ata asyhur, sampai 4 bulan. Nanti kita akan bahas masalah ila di babnya. Yang kedua, ya terserah si suami mau menghajar berapa lama. Selama istrinya belum sadar, terus-terusan dihajar nggak masalah. Ini adalah mazhab jumhur, mayoritas ulama, mazhab al-Hanafiyah wa Syafi'i wal Hanabilah. Dalilnya adalah karena dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah tidak menyebutkan batasan. Disebutkan secara mutlak wahjuruhunna fil mawdaji, hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Tidak ada keterangan berapa lama. Nah, ini menunjukkan berarti tidak ada batasan, boleh seberapa lama yang diinginkan oleh suami sampai istrinya sadar. Kalau dikiaskan dengan ila, kata jumhur itu nggak bisa. Ila itu kasusnya beda. Ila itu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, itu ila. Hajar ini kan, ya ila itu bisa berdasarkan kesalahan istri, bisa juga berdasarkan yang lain. Nah, sementara hajar itu jelas murni kesalahan si istri supaya dia sadar, sehingga tidak bisa disamakan dengan ila. Oleh karenanya bisa dihajar lebih dari 4 bulan, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. A'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah,
Dan boleh tadi menghajar dengan tidak berbicara, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama seorang suami menghajar istrinya dalam konteks tidak ngajak bicara. Sebagian ulama mengatakan maksimal 3 hari. Dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yahilu li muslimin an yahjura akhuhu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari, tidak ngajak bicara lebih dari 3 hari, gitu. Nah, kalau 3 hari tidak cukup bagaimana? Ya sudah, wong 3 hari aja nggak berubah, buat apa lebih dari 3 hari gitu. Nah, jadi itu. Tapi ada yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Ini mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, kalau tujuannya untuk mendidik si istri tadi agar dia tidak nusuj. Dasarnya adalah apa? Ketika Rasul membiarkan tidak ngajak bicara 3 orang sahabat yang tidak ikut hijrah. Yang tidak ikut perang. Nah, salah satu siapa? Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab atau siapa? Malik? Siapa? Ada 3 orang sahabat ya, yang didiamkan oleh Nabi karena apa? Tidak mau ikut perang tanpa alasan syar'i. Nah, saya lupa nama 3 sahabat ini ya. Ada 3 yang jelas. Nah, baik, itu sampai berapa lama? Sampai 50 hari mereka taubat, akhirnya taubatnya diterima. Nah, ini berdasarkan hadis itu, maka Bapak sekalian, seorang suami boleh menghajar istrinya, tidak ngajak bicara istrinya lebih dari 3 hari. Terserah, tidak ada batas selama istrinya belum sadar. Kalau sudah berhari-hari, udah setahun tidak diajak bicara, terus gimana? Ya terserah. Kalau mau diceraikan boleh, karena nggak mau sadar kan? Atau tetap bertahan ya. Misalnya tetap hidup serumah tapi tidak ada komunikasi. Nah, itu. Itu. Tapi tentu tidak ada manfaatnya ya. Sementara dia wajib menafkahi ya. Atau istrinya minta dinafkahi. Jadi Bapak Ibu, itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini tentang makna apa? Hajar. Hajar fil madaji. Baik, saya kira ini sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan Mas Rono. Digauli. Yang paling tahan itu kan istri. Kalau suami kan tidak tahan. Ya. Biasanya nanti kalau yang digauli itu kan jadi kayak jeblok gitu loh. Itu gimana? Apa berkewajiban saja? Iya. Ya baik Mas Rono. Ya, tentu si istri sadar kan kalau dihajar suaminya kan, didiamkan suaminya, tidak diajak bicara suaminya. Tapi karena dia sebagai istri, di satu sisi dia sebenarnya nggak mau. Suami boleh maksa atau tidak? Boleh, karena dia punya hak atas istrinya kan. Cuma ketika dipaksa, digauli, kan nggak ada omong-omongan, iya kan? Ya. Itu terserah suami, dia suka nggak dengan keadaan seperti itu, gitu. Nah, pasti ada resikonya kan, ada konsekuensinya. Ya, tapi kalau suami orang beriman, daripada saya selingkuh gitu kan, dengan wanita lain yang tidak halal bagi saya, ya gimana lagi? Adanya ini kan gitu. Yang penting tersalurkan kan itu. Nah, kecuali kalau dia punya uang, cari perempuan lain nikah lagi kan, selesai. Kalau tidak ya konsekuensinya maka seperti itu. Karena benar, yang seringkali tidak kuat bertahan itu adalah kaum laki-laki. Nah, tapi tadi konsekuensinya, karena dia sedang menghajar istrinya, ya apa boleh buat, dia harus terima keadaannya. Jadi itu Pak Suron. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup jelas ya? Oh, ada, silakan.
istri berbantah-bantahan dengan suami dalam masalah apa? Ah? Tetap dalam satu perkara yang ma'ruf ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tentu qawwam ya, pemimpin di rumah tangga itu adalah suami. Nah, ketika suami sudah menetapkan satu perkara yang ma'ruf, maka sebaiknya istri mentaati keputusan si suami untuk mengatasi suatu masalah. Misalnya, ya berbantah-bantahan tentang anak sekolah di mana. Suami ingin di sini, istri ingin di sini. Nah, masing-masing punya pertimbangan kan? Nah, nanti keputusan akhir tentu ada pada pendapat si suami. Atau bantah-bantahan tentang perkara lain. Tapi yang masing-masing punya solusi gitu ya. Kan ada masalah, kata suami solusinya udah ini aja. Kata istri enggak, solusinya ini aja. Nah, masing-masing menyampaikan pertimbangan A, B, C dan seterusnya. Terus gimana? Ya akhirnya suami bilang, udah pokoknya ini aja. Nah, maka sebaiknya istri taat kepada keputusan si suami. Selama memang si suami itu tetap memberikan solusi, tetap memecahkan masalahnya. Yaitu. Nah, jangan berbantah-bantahan dalam perkara yang ma'ruf selama tadi si suami menyampaikan pandangannya, solusinya. Nah, maka selesai. Gitu. Nah, itu fungsinya qawwam ya, qawwamuna 'alan nisa itu sebagai pemimpin. Yaitu istri membantah termasuk nusyuz atau tidak? Ya. Kalau istri terus-menerus membantah ya keputusan suami padahal itu solutif juga gitu ya. Dan ma'ruf juga misalnya, tidak bertentangan dengan syariat, tapi istri selalu membantah, ya ini bisa masuk kategori nusyuz. Nah, maka nasihati tadi. Bu, Dek, udahlah gitu. Kan suami itu qawwamuna linnisa. Kalau suami sudah memutuskan A, ya sudahlah. Ikuti keputusan si suami. Wong ini juga ada solusinya dan seterusnya. Yaitu. Nah, kalau bantah lagi, ya itu termasuk nusyuz. Maka nasihati. Dinasihati tidak cukup, pisah ranjang. Atau tidak diajak Nah, tadi berapa lama boleh tidak diajak bicara? Ada yang mengatakan 3 hari maksimal. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Yaitu. Ya. Nanti bantah-bantah, tapi kan kadang sering emosi. Kemudian sampai mengatakan kata-kata talak. Apakah pada waktu emosi itu talak berlaku? Nah, ya, sebagian ulama kalau sedang dalam keadaan marah tidak. Sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan berlaku. Iya, ada yang mengatakan tetap berlaku. Maka hati-hati mengucapkan kata talak itu ya. Yaitu Pak Surah. Ada yang mengatakan karena dalam keadaan emosi maka tidak berlaku. Tapi ada sebagian ulama mengatakan berlaku. Ya, jangan main-main dengan kata talak gitu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya lebih baik kata-kata agak kasar daripada aku cerai kamu. Nah, padahal lagi marah. Karena itu andai kata itu jatuh, kan sudah jatuh satu tuh. Nanti marah lagi, ku talak kamu 2. Nah itu. Ya walaupun mungkin misalnya terjadi talak, lalu dideketin lagi oleh suami, istrinya nerima lagi, berarti sudah ada rujuk kan? Talak rujuk. Yang ketiga kali berantem lagi, ku talak kamu, ku cerai kamu. Nah itu udah repot. Kalau sudah sampai 3 kali. Kalau kita mengikuti pandangan yang mengatakan sedang marah pun tetap terjadi itu perceraian. Yaitu Pak Surono. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik, Bapak Ibu dan Ibu-ibu, cukup ya? Ya, saya kira cukup. Ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.